Halo, sesi kali ini kita pendek aja ya. Kita lakukan yoga untuk night time atau sebelum tidur. Oke, jadi kali ini kita akan mulai dari set grip. Oh ya, alat-alat yang kita perlukan itu ada beberapa alat-alat yang bisa ditemukan di sekitar rumah ya. Seperti guling. Kalau nggak ada guling bisa pakai bantal yang besar, bantal duduk yang kecil, selimut. Ini alat-alat tidur ya. Handuk kecil atau kalau punya yoga strap bisa pakai yoga strap dan kursi. Oke. Ya, silakan cari dulu dan di pause dulu videonya kalau lagi mau cari alat-alatnya lalu kita mulai. Oke, kalau udah ketemu kita mulai dari posisi berdiri. Nah, biasanya masalah tidur itu kita bisa alami di setiap saat. Nggak usah dicari alasannya kenapa, kita terima aja. Just accept that you have sleeping problems. Kita lemaskan dulu kaki kita, lemaskan dulu tangan, lemaskan, shake your arms, shake your legs. Selanjutnya kalau kita badannya tegang, jadi otomatis lebih susah untuk relax, lebih susah untuk tidur. Kita ayun badan kita kanan kiri, shake your arms, your legs, shake your whole body. Putar badannya ke kanan, ke kiri. Biarkan lengannya lemas. Aku juga pernah ngalamin sleeping problems. Sampai kira-kira semingguan, kayaknya mengalami sulit tidur, takut tidur malah. Karena sebelumnya itu aku withdrawal symptoms dari obat epilepsi. Jadi setelah ditarik obat epilepsinya, mengalami mimpi buruk. Nah, dari situ aku takut tidur. Setelah itu aku dikasih obat baru, masih takut tidur juga. Nah, kata dokter aku, jangan mengharapkan akan susah tidur kalau mau tidur. Jadi relax aja. Easier said than done, tapi emang benar. Jadi nggak usah dari awal itu nggak usah mengharapkan, oh kayaknya akan susah tidur nih. Jadi relax aja dulu. Kalau sulit tidur malam itu ya it's okay. Akan berproses ya. Oke, boleh di massage juga punggungnya. Kalau sudah, tarik nafas, angkat lengannya ke atas. Buang nafas, exhale, release. Sekali lagi, tarik nafas ke atas, lututnya ditekuk. Buang nafas, release. Tarik nafas, sekali lagi. Buang nafas, release. Setelah itu kita stretch sedikit punggungnya. Ambil kursinya. Letakkan tangannya di samping kursinya. Walk your feet back. Kakinya dibuka agak lebar, hampir selebar matrasnya, dan tarik pinggulnya ke belakang sampai kerasa stretch di kedua sisi punggung. Bahunya rilekskan, dadanya rilekskan. Biarkan kepalanya juga rileks. Nafas, angkat. Bawa badannya ke depan. Buang nafas. Tarik lagi ke belakang.
Jadi kalau yang sudah familiar dengan gerakan yoga, terutama vinyasa, ini saya versi gentle-nya, down dog pose dan up dog. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Hold di sini lagi. Kemudian tekuk lututnya lagi, bawa ke depan. Kemudian kita gantungkan badannya. Nah, ini ada dua cara. Bisa letakkan lengannya di atas kursinya, kepalanya juga. Atau kalau yang cukup nyaman, menggantungkan badannya ke bawah, hanging upside down, bisa gantungin badannya ke bawah. Oke, kita hold beberapa nafas. I'll do this version. Tarik nafas, buang nafas. Pelan-pelan kita naik lagi ke posisi berdiri. Roll up ke posisi standing. Lalu kita duduk di atas kursi kita. Lakukan gentle twist. Nah, majuin dikit ya, biar kelihatan. Duduknya agak depanan dikit. Kasihin posisi kakinya menapak di lantai. Jadi kursinya nggak tinggi, bukan kursi bar. Dan jangan kursi kids juga. Tarik nafas, buang nafas. Putar badannya ke kanan. Kalau bisa memeluk dudukan sandaran kursinya, boleh dipeluk sandaran kursinya. Jadi kita mau melakukan gerakan-gerakan yang gentle untuk melepas tension dari badan, tapi nggak terlalu strong juga. Kita sampai merangsang atau mengaktifkan fight or flight reflex response. Nafas kembali ke tengah, buang nafas, putar badannya ke kiri. Karena fight or flight response malah bikin kita bangun, atau olahraga-olahraga yang terlalu aktif, terlalu strong di dekat waktu tidur malah bikin kita lebih bangun. Jadi standing pose kita batasi untuk yang suka yoga, dekat-dekat waktu tidur. Kalau mau latihan yoga, standing pose-nya dikit aja. Tarik nafas, buang nafas, exhale. Up. Udah turun ya kursinya. Alat-alat yang lain yang akan kita pakai. Kita turun ke posisi child's pose. Duduk di tumit, panjangkan lengannya ke depan. Nafas ke arah punggungnya. Ambil 5-6 nafas.
Ya. Inhale. Good. Inhale and exhale. Cat cow. Tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan. Nice and slow. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas lebih pelan lagi dari hidung juga. Tiga kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Ini masih ada satu atau dua cat cow lagi. Good. Tarik nafas, kembali lagi. Buang nafas, back to child's pose. Kali ini tangannya dibawa ke belakang supaya bahunya bisa rileks. Nah, kalau ada yang kurang nyaman, bisa dialasi dengan bantal. Jadi lengan dibawa ke belakang, nah, seperti ini. Kepalanya turun juga boleh. Jadi poinnya, intinya cari posisi senyamannya. Tarik nafas, angkat badannya, turun, lie down, still pose, atau sphinx pose, bertumbuh di siku, tangan boleh dijalin, atau boleh bertumpu di telapak tangan dan di lengan. Nafas. Tarik nafas, buang nafas. Pelan-pelan turunkan dahinya. Kemudian ayun dahinya ke kanan, kiri. Sambil dirasakan pijatan di kepalanya, bagian depan dahinya. Sudah? Tangannya disatuin. Kepalanya miringin ke kanan, tengokin ke kanan. Lutut yang kanan ditekuk. Deketin siku kanan ke arah lutut kanan. Tarik lagi lututnya ke arah sikunya. Dan rasakan badan yang bagian kirinya dipanjangkan. Kaki yang kirinya boleh dideketin ke sebelah kanan juga. Jadi badannya miring. Melengkung.
Tarik nafas, bawa lagi badannya ke tengah, kepalanya ke tengah, kakinya bawa lagi ke tengah, dan stay dulu di sini. Nafas, alirkan nafasnya ke area pinggul yang sebelah kanan. Rasakan stretch-nya di situ. Kalau tadi kita lebih fokus ke merentang atau meregang badan bagian kiri, sekarang kita lebih fokus ke merentang atau meregang pinggul yang kanan. Oke, cukup. Lurusin kaki yang kanan. Sekarang kaki yang kiri ya, aku ngadep ke sini. Change my direction. Tangan kanan, tangan kiri disatuin, jadikan bantal, tekuk lutut yang kiri, geser tangan yang kiri, deketin, satu sama lain, gak usah saling bersentuhan. Kaki yang kanan juga geser agak ke kiri. Breathe here. Kembali lagi ke tengah. Nafas. Dari sini kita berbaring miring. Jadi langsung aja baring miring ke satu sisi. Nah, sisi yang kanan dulu. Ambil bantalnya, jadi biar kepalanya nih nggak miring gini. Kaki yang kiri kita lipat ke belakang. Panjangkan lututnya ke depan. Exhale, release. Angkat. Sisi yang sebelahnya. Kalian sih bisa balik kanan aja. Aku nggak mau membelakangi layar. Jadi harus bangun dulu. Sama posenya. Berbaring di sisi yang sebelah kiri. Lipat lutut yang kanan. Oops. Dorong lutut yang kanan ke depan. Tarik nafas, buang nafas. Exhale. Situ kita berbalik. Kelentang. Gentle bridge pose. Tarik nafas, pelan-pelan kita angkat. Buang nafas turun. Tiga kali ya, tarik nafas, angkat. Buang nafas turun.
Tarik nafas, angkat. Buang nafas, turun. Oke, untuk yang keempat, kita lakukan supported bridge. Jadi kita ambil gulingnya. Kalau punya guling untuk yoga, biasanya dia padat. Cuman perlu satu. Kalau gulingnya guling biasa, guling tidur, pakai guling dan pakai bantal. Angkat, taruh di bawah pinggulnya. Hold here. Nafas. Bahunya rilekskan. Rasakan ada otot di dalam yang menghubungkan torso kita dengan paha kita. Namanya otot psoas atau psoas. Ditulisnya psoas. Dan dia itu terhubung dengan respons stres kita. Kalau kita stres, dia biasanya mengencang karena dia menyiapkan buat kita lari atau buat kita sembunyi, fight or flight response. Kita akan coba rilekskan, lurusin kakinya satu ke depan, yang kiri dulu kita lurusin ya, yang satu tarik ke belakang. Bantuin pakai tangan, yang kanan tarik ke belakang, yang kiri lurusin. Angin kayak kita mendorong sesuatu di depan kita. Exhale, release. Gantian. Kaki yang kiri sekarang, yang ditekuk. Kaki yang kanan lurusin. Extend your right leg forward. Kaki yang kirinya tarik. Bayangkan badan bagian kanannya dipanjangkan dari sisi bahunya sampai ke kaki kanan. Exhale, release. Kemudian kedua kakinya lurusin ke depan. Tangannya bawa ke belakang. Rasakan dulu, oke nggak di punggungnya rasanya. Kalau kurang nyaman, lengan ke samping. Kalau nyaman, stretch dan enak rasanya, tetap bawa ke belakang. Silakan bawa ke belakang. Exhale, release. Tekuk lututnya. Press your feet and rise. Angkat pinggulnya. Lepaskan. Turunkan pelan-pelan. Nafas dulu. Rasakan kembali tulang pinggulnya menyentuh lantai. Punggungnya lurus. Kemudian ayun lututnya kanan kiri kanan kiri. Jatuhkan kedua lututnya ke satu sisi. Twist. Kali ini
sambil tiduran. Recline. Kembali ke tengah. Recline twist ke sisi yang kedua. Tarik nafas, kembali lagi ke tengah. Kemudian kita bangun dulu. Nah, kalau matrasnya, kalau kita posisinya dekat tembok, bisa digeser ke dekat tembok matrasnya. Kalau nggak ada tembok di dekat kita, silakan pakai kursinya. Kita punya 3 pose lagi. Oke. Taruh bantalnya di atas kaki. Tarik nafas dan buang nafas. Tiriskan badannya ke atas kakinya. Kalau terasa ke-stretch banget bagian belakang lututnya, bagian belakang pahanya, boleh ditambah bantalnya ya. Nafas ke bagian punggung. Pose-pose forward bend atau menekuk ke depan seperti ini mempunyai efek relaksasi. Jadi banyak kita lakukan untuk malam hari. Oke, kakinya kita buka. Ini kalau kaki kita mengizinkan. Kalau kaki kita nggak mengizinkan, terasa kenceng banget, jangan dipaksa. Kakinya dalam posisi butterfly atau duduk sila. Yang kita cari efek relaksasinya, lebih ke efek relaksasi, bukan efek stretchingnya. So choose your pose wisely. Dan pose terakhir, my own personal favorite. Supported child's pose. Kita peluk gulingnya. Dari posisi yang paling bisa ditumpuk 2 bantalnya atau 3. Panjangin hembusan nafasnya. Dan tarik nafas.
Kalau masih mau stay di sini, silahkan di-pause dulu videonya. Stay terus untuk beberapa menit ke depan di posisi supported child's pose. Kira-kira 3-5 menit cukup. Setelah itu kita akan melakukan legs up the chair atau legs up the wall. Kepalanya dialasi pakai bantal. Bantalnya jangan tinggi-tinggi biar nggak ketekuk ya lehernya. Kakinya dilurusin. Aku di sini pakai kursi. Yang nggak ada kursi, yang dekat ke tembok, bisa diangkat dan disandarkan ke tembok. Tangan letakkan di perut. Kemudian kita bernafas. Pertama kita scan badannya dari atas ke bawah. Dari puncak kepala, dahi, rilekskan dahinya, haluskan kerutan-kerutan di dahi. Kalau kita mikir, kadang suka mengerenyit. Rilekskan dahinya. Rilekskan otot-otot di sekitar mata. Bayangkan kita melihat ke kejauhan. Jadi tidak melihat dekat, tidak melihat fokus. Biarkan bola matanya beristirahat di ceruk mata. Biarkan otot matanya rileks, otot wajahnya rileks, otot rahangnya rileks. Otot leher, bahu, kepala, dan susuri terus sampai ke bawah. Relax all the way down. Bayangkan kalau alas atau matras di bawah badan kita itu terbuat dari pasir, kita bisa merasa ke bawah. Kita benar-benar merasakan berat tubuh kita ke bawah. Kalau pikirannya sibuk kembali, tidak apa, memang itu fungsinya pikiran. Cuman coba bawa lagi fokusnya kembali ke masa sekarang. Kalau sibuk mencemaskan masa depan, kita masih mikirin, menyesalkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, bawa lagi ke masa sekarang, rasakan nafas, perutnya naik dan turun. Saya akan bangun pelan-pelan. Kalau masih mau beristirahat, silakan.
Tangannya perlahan, turunkan kakinya. Slowly come back up. And hopefully that practice helps. Thank you for practicing. Namaste.